Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bicara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Joko Widodo menyebut pertemuan untuk makan malam. Joko Widodo menyebut pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Jumat lalu adalah untuk makan malam bersama di Kertanegara. Ditanya soal ada tawaran partai politik untuk bergabung, Joko Widodo menegaskan masih belum memutuskan apakah masuk partai politik selain PD Perjuangan atau tidak. Kemudian beliau mengundang saya makan, ya makan udah. Ada pembicaraan untuk masuk ke partai Gerindra? Tidak ada. Ini kan Tidak ada pembicaraan mengenai itu. Sebelumnya, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Pertemuan Presiden Prabowo dan Joko Widodo ini berlangsung sekitar 1 jam 20 menit di Kertanegara, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo menyebut dirinya mengundang Joko Widodo untuk makan malam di kediamannya. Sementara itu, Joko Widodo menyatakan pertemuan ini merupakan sowan balasan setelah sebelumnya Presiden Prabowo menemui Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto hanya sekedar balasan kunjungan yang pernah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Namun saat ditanya isi pembahasan kedua tokoh tersebut, Muzani menyebut hanya membahas yang ringan-ringan saja. Pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah pertemuan balasan dari Pak Jokowi membalas atas kunjungan Pak Prabowo ke Solo tempo hari. Itu kan dalam tradisi silaturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silaturahmi itu biasa. Setelah tak lagi bersama dengan PD Perjuangan, ke mana peluang dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini ke sejumlah partai politik pun membuka pintu untuk masuk jadi kader. Pengamat menilai Joko Widodo lebih besar kemungkinan untuk bergabung ke Partai Gerindra. Sudah ada tawaran untuk bergabung ke Partai Golkar atau partai lainnya gitu? Tadi sudah saja perorangan. Setelah resmi tak lagi bersama PDI Perjuangan, sejumlah partai politik menawarkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk bergabung. Partai Amanat Nasional misalnya. Partai ini menyebut bakal siapkan karpet biru jika Jokowi dan keluarganya mau bergabung ke PAN. Mau masuk PAN diterima, udah welcome. Ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan. Sama keluarganya, berarti? Udah, keluarganya, semuanya deh, pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi. Siap. Ya. Terima kasih, Pak Jokowi. Demikian pula dengan Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut Partai Golkar terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung sebagai kader, termasuk Joko Widodo dan keluarganya. Namun Idrus mengaku belum ada komunikasi antara partai dengan Jokowi. Golkar sebagai sebuah partai adalah terbuka. Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga, dan tidak ada pemegang saham terbesar. Dan kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public. Siapa saja mau masuk silakan. Yang penting sama-sama punya niat motivasi untuk membesarkan Golkar. Itu aja, tidak ada masalah. Senada dengan dua partai lain, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan suatu kehormatan bagi partainya bila Presiden ke-7 RI Joko Widodo bergabung menjadi kader partainya. Muzani menegaskan Partai Gerindra secara prinsip terbuka bagi siapapun yang hendak bergabung. Prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui jika beliau
mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pun menjawab ajakan Partai Golkar dan PAN dengan menyebut masih perorangan atau belum berpartai. Ada tawaran untuk bergabung ke Partai Golkar atau PAN? Sudah ada tawaran untuk bergabung ke Partai Golkar atau partai lainnya gitu? Tadi sudah saya jawab perorangan. Yang dimaksud perorangan apa relawan, Pak? Pengamat politik Universitas Erlangga pribadi menilai lebih besar kemungkinan Jokowi bergabung ke Gerindra. Saat ini yang membutuhkan basis politik adalah Jokowi. Pak Jokowi bukan lagi menjadi presiden. Ya. Dia juga bukan menjadi kader dari partai tertentu. Yang membutuhkan basis-basis politik utama untuk bisa tetap eksis dalam orbit kekuasaan adalah Pak Jokowi daripada. Jadi menurut Anda ada kemungkinan besar malam itu pertemuannya membahas soal Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra, seperti itu? Sangat mungkin salah satu opsi yang akan muncul seperti itu. Hingga saat ini, Joko Widodo tidak lagi menjadi anggota partai politik usai tak lagi jadi kader PDIP. Apakah Jokowi akan menyambut tawaran dari partai politik yang ingin meminangnya? Tim Liputan Kompas TV. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tampaknya masih jadi incaran partai politik untuk diboyong merapat usai dipastikan tidak lagi jadi kader PD Perjuangan. Lantas mengapa partai politik ini ingin Joko Widodo bergabung? Kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Kunto. Selamat malam, Bang Yas. Jadi menurut Anda ini mengapa nih partai politik PAN, Golkar, Gerindra ini kayaknya getol banget nih pengen narik Joko Widodo begitu untuk gabung ke partai mereka? Iya Bang, jadi kalau menurut saya ini kredo pertama dalam politik. Politik itu persepsi. Dan Pak Jokowi itu sangat pandai membuat persepsi dan bahkan di elit ya, tidak hanya bagi pemilih biasa seperti saya, Anda gitu. Dan bagi partai-partai ini Pak Jokowi dipersepsi punya massa real di akar rumput, itu yang terpenting. Tidak hanya dalam bentuk ormas seperti projo atau relawannya, tapi juga kemarin Pak Jokowi baru saja membuktikan kekuatannya dalam memenangkan pilkada di Jawa Tengah khususnya. Itu kan Pak Jokowi benar-benar turun kampanye dan dipersepsi punya massa real di Jawa Tengah, berhasil mengalahkan banteng di kandangnya sendiri kan gitu. Jadi ini kekuatan pertama yang dipersepsikan oleh para elit politik di partai-partai itu. Jadi bisa disimpulkan kalau seandainya partai politik ini ingin memboyong Joko Widodo, ingin menaikkan elektabilitas mereka begitu, untuk ya modal awal lah untuk 2029 nanti. Iya pastinya, karena pada salah satu tujuan partai politik kan dia harus punya kursi di DPR kan, semakin besar kursinya di DPR tentu merepresentasikan kekuatan partai itu dan Pak Jokowi punya modal itu Mas, itu yang pertama. Yang kedua menurut saya Pak Jokowi juga dipersepsi punya kekuatan sumber daya, baik itu sumber daya ekonomi, misalnya kita pernah dengar perbincangan soal Blok Medan gitu kan. Kalau anak mantunya aja punya Blok Medan kan, siapa tahu punya Blok Solo kan gitu. Nah persepsi ini sangat kuat dan partai politik juga butuh yang namanya bahan bakar ini supaya mesinnya berjalan. Dan investasi politik Pak Jokowi tidak terbatas pada investasi ekonomi saja. Investasi politik Pak Jokowi terbesar ya makan malam kemarin dengan Pak Prabowo. Partai-partai politik mempersepsikan bahwa Pak Jokowi lah kingmakernya Pak Prabowo dan Pak Prabowo punya hutang budi politik terhadap Pak Jokowi, dan ini modal yang sangat besar Mas. Siapapun partai di mana Pak Jokowi ada di situ tentu bisa memanfaatkan hutang budi politiknya Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden kan gitu. Itu menurut saya alasan kedua. Dan alasan ketiganya hubungan darah. Darah itu lebih kental daripada apapun di politik, dan Pak Jokowi hari ini punya anak yang wakil presiden, punya anak yang juga ketua partai, punya mantu gubernur di salah satu provinsi yang besar di Indonesia, dan ini modal politik
yang sangat kuat dan memperkokoh persepsi di mata elit bahwa Pak Jokowi memang punya pengaruh yang real dan kuat gitu, Mas. Punya pengaruh yang besar, kemudian punya modal, kemudian tadi seperti Anda sebutkan ada beberapa alasan begitu. Nah, kalau dilihat pertanyaan selanjutnya ini kayaknya kartunya ada di Jokowi nih. Partai mana yang akan dipilih? Bisa dikatakan seperti itu? Betul, Mas. Kalau menurut saya hari ini Pak Jokowi memang sedang menaikkan citranya bahwa dia dipandang sebagai seseorang yang punya modal kuat, punya pengaruh kuat, dan diperebutkan. Dan politik itu kan manajemen harapan ya, Mas ya. Ini kredo di politik gitu kan. Dan Pak Jokowi tampaknya sedang memupuk harapan di partai-partai ini supaya dia bergabung ke partai ini kan. Nah, pada akhirnya ya mungkin Pak Jokowi masih terus memainkan kartu ini karena ada untung ruginya. Oh begitu ya. Jadi menurut Anda, maaf saya potong, jadi menurut Anda ini Pak Jokowi masih akan terus memupuk harapan-harapan sehingga dalam waktu dekat tidak akan memutus, tidak ada keputusan di mana partai akan berlabuh? Karena takut gitu, ada partai lain yang di PHP-in. Nggak, mungkin bukan karena takut, tapi karena memaksimalkan keuntungannya saja, Mas, kalau menurut saya. Nah, di Gerindra ada Pak Prabowo. Tentu publik juga akan susah mempersepsi Gerindra dan Prabowo itu adalah satu. Kalau ada Jokowi yang masuk agak repot tuh di masalah persepsinya, dan Pak Jokowi sangat paham ini. Nggak mungkin ada dua matahari di satu partai kan gitu kan. Dengan kata lain kemungkinannya kecil begitu jika Joko Widodo memilih untuk bergabung dengan Gerindra karena di sana sudah ada sosok Prabowo Subianto. Iya, Mas, karena ya kecuali ada deal-deal khusus misalnya Prabowo yang mundur atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi kan sampai sekarang di Gerindra mengaku belum ada pembicaraan sebesar itu kan, karena itu berarti ada dua matahari kembar, kemudian Pak Jokowi juga akan susah untuk kemudian menggantikan sosok Pak Prabowo di Gerindra gitu. Itu ada apa ya, ada langkah yang tidak strategis menurut saya kalau masuk Gerindra. Yang kedua juga Golkar juga penuh dengan tokoh-tokoh kan. Dan seperti Pak Idrus tadi sampaikan, ini banyak komisarisnya di Golkar gitu kan. Untuk jadi komisaris utama agak susah nih langkahnya Pak Jokowi gitu kan. Dan yang ketiga, PAN juga bukan miliknya sendiri, akan sangat, PAN punya kesejarahan di situ, Amin Rais gitu kan. Dan untuk membongkar kesejarahan itu juga butuh effort politik yang luar biasa gitu, Mas. Jadi menurut Anda Joko Widodo belum bisa memutuskan kemana ia akan berlabuh ya untuk karir politiknya ya? Perorangan aja kan kata Pak Jokowi. Oke, seperti yang dia sampaikan masih perorangan. Kita nantikan ya seperti apa langkah politik yang diambil oleh Joko Widodo. Terima kasih pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Kunto. Dan usai jeda saudara, kami masih punya informasi lain, tapi di segmen ini terkait dengan tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono yang mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk berkonsultasi terkait dengan gugatan sengketa hasil pilkada. Perwakilan tim hukum Ridho, Faisal Hafid, menyebut persiapan bukti-bukti untuk pengajuan gugatan telah mencapai 97%. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan pengajuan gugatan ke MK, namun dirinya menyatakan belum dapat memastikan waktu permohonan yang diajukan. Kami bersama seluruh tim hukum, elemen tim hukum dari Paslon Ridho sedang mempersiapkan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sudah berhari-hari sedang disiapkan, oleh karenanya sesegera mungkin setelah siap kami akan masukkan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sangat banyak yang memberikan support dari tim hukum, kita berkolaborasi dengan seluruh tim hukum yang ada untuk mempersiapkan permohonan ini. Jadi buktinya banyak sekali, saksinya juga banyak sekali. Usai jeda saudara, di Kompas Malam kami hadirkan informasi tim SAR gabungan masih mencari 2 korban tanah longsor di wilayah Tegal Belut dan juga daerah Paburuan, Sukabumi, Jawa Barat. Dunia terus berputar,
Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Kita bikin romantis. Dari hal-hal kecil, kita rayakan cinta yang besar. Seperti Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Lagi penat-penatnya? Saatnya balikin segarmu dengan Hydro Coco. Kebaikan air kelapa asli. Kembalikan kesegaran alami tubuh. Hydro Coco. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Pria punya selera. Mempersembahkan rasa legendaris yang sama. Di Gudang Garam Internasional Kretek. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Sejak awal, pria punya selera. Selalu memilih cita rasa legendaris dan kini hadir tanpa filter di Gudang Garam Internasional Kretek. Aku punya Roma kelapa krim. Dari ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Tim SAR gabungan masih mencari 2 korban tanah longsor di wilayah Tegal Bulet dan juga daerah Paburuan, Sukabumi, Jawa Barat. Proses pencarian terkendala material tanah yang semakin hari semakin padat. Tim SAR gabungan telah mengerahkan sejumlah alat pembantu untuk memudahkan pencarian 2 korban yang belum ditemukan. Hingga saat ini, saudara, sudah ada 10 orang yang sudah dievakuasi dari lokasi banjir dan longsor. Selain itu, untuk akses jalan dapat dilintasi, anggota BRIMOB telah membersihkan material longsor di beberapa titik jalan.
kemarin ada 4 yang hilang, saat ini sudah ditemukan 2 orang, jadi tinggal sisa 2 orang lagi, yang satu di Tegal Bulet, yang satunya di Kecamatan Pabuaran, masuk di Polsek Lek. Kita sudah menyisir dari mulai blok per blok ataupun secara sistem spiral. Nanti ketika sudah ada, baru kita lakukan pencarian, ya, baik dengan alat berat ataupun dengan peralatan besar yang lainnya maupun manual. Sudah bisa dilewati jalan walaupun ada yang buka tutup dan juga ada yang masih ada personil kita dari Brimob di beberapa titik untuk membuka jalan. Akibat diguyur hujan disertai dengan angin kencang sejak Minggu malam hingga Senin siang menyebabkan 2 pohon di kota Cilegon tumbang. Sementara itu musibah pohon tumbang juga terjadi di kota Malang yang batang pohonnya menimpa 2 mobil. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Tingginya curah hujan disertai angin kencang membuat 2 pohon di kota Cilegon, Banten tumbang. Salah satu pohon yang tumbang menimpa kabel listrik hingga nyaris menimpa sebuah warung milik warga. Batang pohon yang melintang ke jalan membuat arus lalu lintas terganggu. Petugas kepolisian melakukan sistem buka tutup untuk menghindari terjadinya kemacetan panjang. Akibat hujan disertai angin kencang, sebuah pohon di Jalan Terusan Dieng, Kota Malang tumbang dan menimpa 2 mobil yang sedang berhenti. 2 pengendara mobil yang tertimpa pohon tidak mengalami luka, namun mobil mengalami kerusakan. Petugas Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan sejumlah relawan yang tiba di lokasi langsung memotong dan membersihkan pohon yang menimpa mobil dan menutup badan jalan. Sementara, akibat hujan disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang hingga menimpa rumah di Pedukuhan Beteng, Jatimulyo, Kulon Progo. Saat kejadian, pemilik rumah tengah bekerja di luar kota sehingga tak menimbulkan korban jiwa. Akibat kejadian ini, rumah yang dihuni 1 orang ini tak lagi bisa ditempati karena kondisinya rusak parah. Timnas Indonesia melakoni laga perdana Piala AFF 2024 melawan tuan rumah Myanmar. Bermain di kandang lawan, Timnas menang 1-0. Selepas jeda, Kompas Malam kembali. Mulai hari, gue butuh yang spesial, yang bisa bikin gue tetap on point. Ini barista gue, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopi terpilih asli Indonesia. Biji kopinya dipanggang sempurna, racikannya juga langsung dari barista. Wangi aromanya, berasa kopinya, bikin melek, no debat. Ini baru kopi hitam favorit gue. Barista Special Blend by Top Coffee. Enaknya, no debat. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Lagi penat-penatnya. Saatnya balikin segarmu dengan Hydro Coco. Kebaikan air kelapa asli. Kembalikan kesegaran alami tubuh. Hydro Coco. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. This must be #1 Korean noodle in Indonesia. Mr. Dab selection Korean spicy chicken. Sedapnya makin Korea. Karena ada seaweed crunch-nya. 맛있다. Wow, 매야 tebal. 진짜 pedas. No wonder it's the #1 Korean noodle in Indonesia. Mr. Dab selection Korean spicy chicken. sedapnya Korea banget. Daddy Wings World. Ini cerita akselerasi kita yang selalu aja ada tantangan pas kita lagi melesat. Berat banget ya. Mau nyerah aja. Enggak kan? No lah. Big no. Bagus. Ini waktunya akselerasi. Makin banyak tantangan, makin banyak jalan. Ya nggak sih? Yoi. Asal. Iya. Nah gitu. Kalau mau berakselerasi itu harus rame-rame. Rame ini? Yes! Mantap! Menyala bangku! Yeah! Gak cuma sekedar wujudin mimpi, tapi ciptain inovasi. Semangat akselerasi ngedorong kita untuk terus berkolaborasi. Biar ngasih impact positif buat bangsa Indonesia.
Ayo, wujudin swasembada energi dengan terus berakselerasi tanpa henti. Pertamina, energizing the acceleration, energizing you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Buat memulai hari, gue butuh yang spesial, yang bisa bikin gue tetap on point. Ini barista gue, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopi terpilih asli Indonesia. Biji kopinya dipanggang sempurna, racikannya juga langsung dari barista. Wangi aromanya, berasa kopinya. Bikin melek, no debat. Ini baru kopi hitam favorit gue. Barista Special Blend by Top Coffee. Enaknya, no debat. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food.